Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gino Reni serta Leksan Bedas tahun 2023 dari Sekolah SMP Negeri 2 Pase, Subrayon 7. Di sini saya akan menyampaikan pidato yang diambil dari buku yang berjudul Rahasia Rezeki Keluarga Berlimpah yang ditulis oleh Mokh Saiful Bakhri dan Ahmad Dairobi dan diterbitkan oleh Erlangga. Jumlah halaman buku ini adalah 106 halaman. Alasan saya milih buku ini karena judul buku ini berkaitan dengan pidato yang sebelumnya saya baca dalam acara. Jadi menurut saya milih buku ini akan mudah untuk dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Kepada sahabat yang solih dan solihah, para dewan juri, serta komentator yang alim ulama. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji berserta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya takkan pernah terukur, supaya kita bahagia di dunia sampai alam kubur. Salawat beserta salam, mari kita curah limpahkan kepada baginda termulia anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, is the best my leader of leader, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafiana wa Karimana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, serta kita selaku umatnya yang menunggukan syafaatul uzma jaga di yaumul qiyamah. Amin ya robbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berdirinya saya di sini hanya ingin menyampaikan sepatah atau dua patah kata yang insya Allah akan saya patahkan menjadi beribu-ribu patah kata, bahkan berjuta-juta patah kata yang insya Allah akan saya beri judul syukur nikmat. Apakah kalian tahu apa artinya syukur? Arti syukur adalah berterima kasih atas karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. Sedangkan menurut istilah, arti syukur adalah memberi pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, serta beramal ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana ada satu ayat dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangatlah berat. Itu. Nah, di sini saya juga akan menyampaikan tentang bentuk syukur. Bentuk syukur dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, syukur dengan hati. Apa itu syukur dengan hati? Syukur dengan hati adalah mengakui dan menyadari dengan sepenuh hati bahwa semua nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh bersyukur dengan hati itu apa? Contohnya, ketika kalian mengikuti ujian sekolah, lalu kalian mendapatkan nilai yang paling tinggi, contohnya 90 atau 100. Bagaimana ekspresi kalian? Alhamdulillah, yes, Allahu Akbar, begitu bukan? Yang kedua, syukur dengan lisan. Apa itu syukur dengan lisan? Apakah kalian tahu? Syukur dengan lisan adalah mengucapkan secara jelas ungkapan rasa syukurnya dengan kalimat hamdalah. Contohnya, ketika sudah makan, bisa menggunakan kalimat hamdalah. Yang ketiga, syukur amal perbuatan. Apa itu syukur dengan amal perbuatan? Syukur dengan amal perbuatan adalah menggunakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Misalnya, menggunakan anggota tubuh untuk melakukan hal-hal yang baik dan positif. Contohnya tangan. Tangan fungsi untuk apa? Untuk mengambil, memegang, meraba hal yang semestinya, bukan yang tidak semestinya. Contohnya, pegang-pegang tangan orang lain, peluk-pelukan, meraba, mengambil yang bukan hak kita. Yang kedua, nikmat harta benda. Gunakanlah nikmat itu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya,
ketika orang tua memberikan HP untuk kita. Lalu tujuan orang tua memberikan HP untuk itu tuh untuk apa? Yang pertama, untuk sarana komunikasi, agar tidak hilang kontak antara orang tua dan kita. Yang kedua, untuk sarana belajar, bukan untuk chattingan, scroll TikTok, pacaran, atau nonton film-film yang gak baik. Yang ketiga, nikmat berupa ilmu pengetahuan. Gunakanlah ilmu itu untuk kesejahteraan, keselamatan, dan kebahagiaan umat manusia dengan cara mengamalkannya, bukan dipakai untuk membinasakan orang lain. Contohnya, ketika kalian bisa membuat nuklir. Jangan dipakai untuk membinasakan orang lain, tapi gunakanlah nikmat itu untuk keselamatan umat manusia. Contohnya, untuk dibuat menjadi tenaga listrik ataupun untuk melindungi negara. Kesimpulan dari pidato ini adalah, gunakanlah semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan gunakanlah nikmat itu untuk kemaksiatan dan dosa, karena zat Allah sangatlah pedih. Numpak kuda ke kota Padang, entos tugi ka Padang kudana abruk-abrukan. Lamun pidato entong panjang-panjang, ieu beuteung geus gegerebukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa yakum azmain al afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.